Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya dan kelompok saya akan membuat sebuah program dari algoritma pada video sebelumnya. Adapun kelompoknya yaitu saya Nofir Rahman sebagai pemateri pertama dan ada Khalil Gibran sebagai pemateri kedua dan ada Muhammad Rizky Maulana sebagai pemateri ketiga. Oke, langsung saja kita masuk pada algoritma DFS. Di sini programnya seperti ini. Yang pertama kita akan mengimport library-nya yaitu list dan array list. Lalu kemudian kita buat kelas untuk DFS-nya. Lalu di dalam kelas tersebut kita buat kelas node. Nah, kelas node ini nantinya akan merepresentasikan setiap simpul dalam grafik. Caranya yaitu kita buat static class node. Di dalamnya kita buat integer, tipe data integer, lalu data, lalu kita panggil list, lalu kita masukkan di dalam list tersebut adalah node, lalu kita buat children-nya sama dengan new array list, lalu kita buat public node integer data, this data sama dengan data. Setelah kita buat kelas node-nya, lalu kita buat fungsi untuk algoritma DFS tersebut. Caranya DFS, lalu kita buat konstruktornya node root, lalu kita buat jika root sama dengan 0 maka return. Lalu kita cetak dari simpul ini menggunakan system.out.println root titik data. Lalu kita buat iterasi melalui anak-anak dari simpul ini dan jalankan DFS pada setiap anak menggunakan perulangan yaitu for not child root children DFS child. Setelah kita membuat kelas node dan fungsinya, lalu kita ke kelas mainnya. Kita akan membuat grafik. Contohnya di sini ada tree 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan membuat seperti ini. Caranya kita memanggil node tadi, node lalu root sama dengan new node, isinya 1 ini nanti akan menjadi akarnya atau rootnya. Lalu kita membuat anaknya 2, 3, 4 dengan cara root children add new node, isi datanya itu 2, lalu tambah lagi anaknya yaitu 3 dan 4. Yang terakhir adalah 5 ini kita buat root children get index 1 yang 1 tadi, lalu children lagi add new node 5, kita isi datanya 5. Setelah kita buat tree-nya atau grafik yang akan kita coba, lalu setelah itu kita buat DFS root untuk menjalankan algoritma DFS pada simpul akarnya. Nah, ini sudah jadi. Kita coba run filenya. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 5, 4. Setelah kita run, maka hasilnya adalah
1, 2, 3, 5, dan 4. 1, 2, 3, 5, dan 4. Nah, ini sesuai dengan algoritma DFS, yang mana DFS itu adalah suatu pencarian mendalam. Jadi kita telusuri dulu lebih dalam dari akar ini ke kirinya. 1, 2 ini tidak ada lagi anaknya, maka kita beralih ke kanannya, itu 3. Kita lihat lagi 3 ini punya anak, yaitu 5. Kita lihat lagi 5 ini tidak mempunyai anak, maka kita cari ke kanannya, yaitu 4. 4 ini tidak mempunyai anak, maka berhenti. Jadi urutannya adalah 1, 2, 3, 5, dan 4. Selanjutnya adalah program algoritma BFS. Untuk membuat BFS kita memerlukan beberapa library seperti ini. Lalu setelah itu kita buat kelas BFS nya. Di dalam kelas ini kita buat main kelasnya. Sebelum ke main class, kita buat dulu fungsi algoritma BFS. Caranya membuat private static void BFS. Konstruktornya int start node map integer list integer 3. Lalu kita buat antrian untuk menyimpan node yang akan dikunjungi. Q integer q sama dengan new linked list. Lalu kita ini adalah set untuk menyimpan node yang telah dikunjungi sebelumnya, agar kita tidak mengunjungi node yang sama lebih dari sekali. Set integer visited sama dengan new hash set. Lalu ini tambahkan node awal ke antrian dan set node awal sebagai node yang telah dikunjungi. Di q add start node visited add start node. Lalu selama antrian tidak kosong, lakukan iterasi. Kita membuat perulangan while q is empty, maka integer node sama dengan q poll. Ambil node paling depan dari antrian. Lalu kita cetak node yang sedang dikunjungi. Lalu setelah itu dapatkan semua tetangga dari node yang sedang dikunjungi. List integer tetangga 3 get node. Kemudian kunjungi semua tetangga dari node yang sedang dikunjungi jika tetangga tersebut belum pernah dikunjungi sebelumnya. Kita buat perulangan di sini for int tetangga if visited contains t q add t visited add t. Setelah buat fungsi ini baru kita buat main kelasnya. Sini kita membuat tree yang akan dikunjungi menggunakan BFS, misalnya seperti tree yang bentuknya seperti ini. Kita buat map integer list integer 3 sama dengan new hash map 3 put 1 baru array as list 2 3. Lalu 3 put 2 new array list. Lalu 3 put 3 array as list 4 dan 5. Lalu 3 put k 4 new array list. Lalu 3 dot put 5 new array list. Gunakan BFS untuk mengunjungi semua node dalam tree tersebut dengan mulai dari node pertama. Kita panggil BFS yang telah kita buat sebelumnya, BFS 1,3. Maka kita coba jalankan
program ini. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di mana BFS sendiri adalah pencarian per level. Jadi dimulai dari level 0, level 1, lalu level 2. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Program selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan implementasi algoritma minimum spanning tree yang menggunakan algoritma prim, yang dimana kita membuat public class-nya bebas. Saya membuat public class-nya up. Saya membuat public void prim dengan integer g, integer v, integer int v sama dengan 9999, integer h, integer total sama dengan 0. Kemudian membuat array dengan tipe data boolean untuk memilih vertex yang telah dikunjungi, true jika vertex sudah dikunjungi dan false jika tidak. Boolean dikunjungi sama dengan new boolean. Kemudian kita memulai dengan mengunjungi vertex index 0. Mula-mula banyak index pada MST sama dengan 0, inject sama dengan 0. Karena jumlah inject pada MST selalu sama dengan jumlah vertex dikurangi 1, v kurang 1, maka untuk mencari MST kita akan melakukan perulangan selama inject lebih kecil v kurang 1. While inject lebih kecil v kurang 1, integer minimum sama dengan infinity, integer x sama dengan 0, integer list sama dengan 0. Kemudian membuat for integer i sama dengan 0, i lebih kecil v, i plus plus. Kemudian if dikunjungi i sama dengan true. Kemudian for integer j sama dengan 0, j lebih kecil v, j plus plus. Kemudian if dikunjungi j dan g ij tanda seru sama dengan 0. If minimum lebih besar g ij, minimum sama dengan g ij, x sama dengan i, y sama dengan j. Kemudian membuat sistem out println y tambah y, x tambah y, tambah minimum, total sama dengan total tambah minimum. Dikunjungi y sama dengan true, inject plus plus. Kemudian sistem out println total MST sama dengan total. Kemudian membuat public static void main string args throw exception up g sama dengan new up. Integer v sama dengan 6, integer g sama dengan 0, 10, 0, 30, 45, 0, 10, 0, 50, 0, 40, 25, 0, 50, 0, 35, 15, 30, 0, 0, 0, 55, 45, 40, 35, 0, 0, 55, 0, 25, 15, 20, 55, 0. Kemudian gv. Kemudian kita run, maka 0 ke 0 menjadi infinity 999, 0 ke 1 sama 10, 1 ke 5 25, 5 ke 2 15, 5 ke 3 20. Total MST-nya adalah 10.069. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan implementasi algoritma Kruskal. Yang pertama kita membuat input Java IO, kedua input Java lang, yang ketiga input Java util. Kemudian membuat public class bebas. Mau membuat public class apa? Saya membuat public class grab,
Kemudian kelas udah menghandle edges graph dengan kelas edges implements comparable edges integer rsc dash weight. Kemudian fungsi membandingkan digunakan untuk mengurutkan edges berdasarkan weight-nya. Public integer comparator edges compared return this weight compared titik weight. Kemudian kelas untuk menghandle subset union fit. Kelas subset integer parent rank. Kemudian integer v jumlah vertex, jumlah edges collection of all edges. Kemudian membuat graph dengan v vertex dan edges. Graph integer v integer v sama dengan v, sama dengan edges sama dengan new edges. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil i plus plus, edges i sama dengan new edges. Kemudian fungsi utility untuk menemukan kumpulan set elemen i find subset integer i. Kemudian menemukan root dan dijadikan root sebagai planet dari i. Path comparison if subset i parent tanda seru sama dengan i. Subset i parent sama dengan fin subset it titik parent return subset titik parent. Kemudian sebuah fungsi yang melakukan penyatuan dua kumpulan x dan y menggunakan penyatuan menurut rank. Void union subset integer x integer y. Integer x root sama dengan find subset x. Integer y root sama dengan find subset y. Kemudian lampirkan rank tree dan yang lebih kecil di bawah root pohon dengan rank tinggi, union by rank. If subset x root rank lebih kecil subset y root rank. Subset x root titik parent sama dengan y root. Else if subset x root titik rank lebih besar subset y root titik rank. Subset y root titik parent sama dengan x root. Kemudian jika peningkatnya sama, maka dijadikan salah satu sebagai root dan increment rank satu kali. Else subset y root titik parent sama dengan x root. Subset x root rank dinaikkan. Fungsi utama untuk membangun MST menggunakan algoritma Kruskal. Kita membuat void Kruskal MST. Ini akan menyimpan MST yang akan dihasilkan edges result sama dengan new edges. Variable index digunakan untuk result. Integer s sama dengan 0. Variable index digunakan untuk edges yang diurutkan. Integer i sama dengan 0. For integer sama dengan i sama dengan 0. I lebih kecil v, i plus plus. Result i sama dengan new edges. Kemudian langkah pertama, urutkan semua edges dalam penurunan. Urutan beratnya jika kita tidak diizinkan mengubah grafik yang diberikan, kita dapat membuat salinan array edges, array short edges. Kemudian alokasikan memori untuk membuat subset v. Subset sama dengan new subset. For i sama dengan 0, i lebih kecil v, i plus plus, subset i sama dengan new subset. Kemudian buat subset v dengan elemen tunggal. For integer v sama dengan 0, v lebih kecil v, v plus plus, subset parent sama dengan v, subset rank sama dengan 0, i sama dengan 0, index used pick to next edges. Jumlah edges yang akan diambil sama dengan v kurang 1, while lebih kecil v kurang 1. Step kedua, pilih edges terkecil dan incrementkan indeks untuk di iterasi berikutnya. Edges next edges, new edges next edges sama dengan edges i plus plus. Integer x sama dengan find subset next edges search.
integer y sama dengan find subset next engage that's. Jika memasukkan engage ini tidak menyebabkan siklus, sertakan dalam hasil dan tingkatkan indeks hasil untuk tepi berikutnya. If sama dengan x if x sama dengan y, result next sama dengan next engage union subset x y. Else buang next engage, kemudian cetak isi result untuk menampilkan MST yang dibangun. Sistem out println berikut adalah engage dalam yang dibangun. Sistem out println search dash wait integer minimum quote sama dengan 0 for i sama dengan 0 i lebih kecil i plus. Sistem out println result titik search result titik index result titik white. Kemudian minimum cost tambah plus result i titik white. Kemudian sistem awk println minimum cost spanning tree ditambah minimum cost. Kemudian kita membuat public static void main string args yang dimana integer v sama dengan 8, integer e sama dengan 13. Baru kita membuat objek graph dari kelas graph sama dengan new graph fe. Graph engage 0 src sama dengan 0. Graph engage 0 dash sama dengan 1. Graph engage 0 wake sama dengan 3. Graph engage 1 sama dengan src sama dengan 0. Graph engage 1 dash sama dengan 5. Graph engage 1 sama dengan 1 wake sama dengan 34. Graph engage 2 src sama dengan 0. Graph engage dash sama dengan 7. Graph engage 2 wake sama dengan 80. Graph engage src sama dengan 1. Graph engage 3 src sama dengan 1. Graph engage 3 dash sama dengan 3. Graph engage 3 wake sama dengan 1. Graph engage 4 src sama dengan 1. Graph engage 4 dash sama dengan 7. Graph engage 4 wake sama dengan 68. Graph engage 5 src sama dengan 3. Graph engage 5 dash sama dengan 7. Graph engage 5 wake sama dengan 39. Graph engage 6 src 4. Graph engage 6 dash sama dengan 7. Graph engage 6 wake sama dengan 14. Graph engage 7 src sama dengan 4. Graph engage 7 dash sama dengan 6. Graph engage 7 wake sama dengan 68. Graph engage 8 rsc sama dengan 4. Graph engage 8 dash sama dengan 2. Graph engage 8 wake sama dengan 23. Graph engage 9 src sama dengan 2. Graph engage 9 dash sama dengan 6. Graph engage 9 wake sama dengan 12. Selanjutnya graph engage 10 src sama dengan 6. Graph engage 10 dash sama dengan 7. Graph engage 10 sama dengan graph engage 10 wake sama dengan 99. Graph engage 11 rsc sama dengan 7. Graph engage 11 dash sama dengan 5. Graph engage 11 wake sama dengan 25. Graph engage 12 src sama dengan 3. Graph engage 12 dash sama dengan 4. Graph engage 12 wake sama dengan 53. Kemudian function call-nya graph call mst. Kemudian kita run. Berikut adalah engage dalam MST yang dibangun. src 1 ke dash 3 menghasilkan wake 1. 0 ke 1 menghasilkan 3. 2 ke 6 menghasilkan 12. 4 ke 7 menghasilkan 14. 4 ke 2 menghasilkan 23. 7 ke 5 menghasilkan 25. 0 ke 5 menghasilkan 34. Minimum cost spanning tree adalah 112.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana dengan NIM 12150114879. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang implementasi pada algoritma single source shortest path. Langkah pertama yaitu kita menuliskan import java.io, import java.lang, import java.util. Di sini untuk memanggil datanya. Kemudian saya memberi nama kelas yaitu ss shortest path. Fungsi utilitas untuk menemukan simpul dengan minimum nilai jarak dari himpunan simpul belum termasuk dalam pohon jalur terpendek. Selanjutnya, static final integer v sama dengan 9. Di sini karena ada angka, maka tipe datanya diberikan integer. Integer min distance dalam kurung integer dis boolean spt set. Kemudian untuk inisialisasi nilai min, integer min sama dengan integer dot max underscore value, min underscore index sama dengan negatif 1. Di sini kita melakukan perulangan dengan menggunakan for. Dalam kurung integer v sama dengan 0, v kecil dari v plus plus dalam tutup kurung. If spt set v sama dengan false. Karena boolean, maka di sini bisa false. Dan this kecil sama dengan min. Kemudian min sama dengan this v min underscore index. Kita return min sama dengan index. Fungsi utilitas untuk mencetak jarak yang dibangun array, yaitu void print solution integer this. Kemudian kita mencetak dengan menggunakan sistem .out.println dalam kurung vertex _t distance from source, dan melakukan perulangan lagi menggunakan for integer i sama dengan 0, i kecil dari v, i plus plus. Mencetak lagi dengan sistem .out.println dalam kurung i ditambah plus this i. Selanjutnya, untuk fungsi yang mengimplementasikan sumber tunggal Dijkstra, algoritma jalur terpendek untuk grafik yang direpresentasikan menggunakan representasi matriks adjacency. Void Dijkstra integer grep, integer src. Integer this sama dengan new integer untuk output array. This akan berlaku jarak terpendek dari src ke 1. spt set i akan bernilai true jika simpul i disertakan pohon jalur terpendek atau jarak terpendek dari src ke 1 ke i diselesaikan. Selanjutnya kita memasukkan tipe data boolean pada spt set sama dengan new boolean v. Inisialisasi semua jarak sebagai infinite dan stp set sebagai salah satu. Melakukan perulangan lagi dengan for integer i sama dengan 0, i kecil dari v, i plus plus. This i sama dengan integer dot max underscore value, spt set i sama dengan false. Jarak simpul sumber dari dirinya sendiri selalu 0. Maka menjadi this tutup buka kurung src tutup kurung sama dengan 0. Temukan jalur terpendek untuk semua simpul. Lakukan perulangan dengan menggunakan for int count sama dengan 0, count kecil dari v dikurang 1, titik koma, count plus plus. Selanjutnya, pilih titik jarak minimum dari himpunan simpul yang belum diproses sama dengan src pada iterasi pertama.
integer u sama dengan min distance this SPT set. Selanjutnya tandai simpul yang dipilih sebagai diproses SPT set u sama dengan true. Perbarui nilai this dari simpul yang berdekatan dari simpul yang dipilih. Lakukan perulangan for integer v sama dengan 0. V kecil dari v, titik koma, v plus plus. Perbarui this v hanya jika tidak ada di SPT set. Ada sisi dari u ke v dan total bobot jalur dari SRC ke v melalui u adalah lebih kecil dari nilai this v saat ini. If SPT set v dan grep u v tanda seru sama dengan 0 dan this u tanda seru sama dengan integer dot match underscore value dan this u plus grep u v kecil dari this v. This v sama dengan this u plus grep u v. Kemudian cetak lari jarak yang dibangun dengan print solution dalam kurung this. Selanjutnya kita masukkan public static void main string lagi dan buat contoh grafik yang akan dibahas seperti di atas, yaitu contohnya integer grep sama dengan new integer, masukkan data ss shortest path t sama dengan new ss shortest path, buka kurung dan tutup kurung, titik koma, ini sesuai judul kelasnya, dan memanggil fungsi dijkstra grep sama dengan 0. Di sini kita coba run file. Sudah dapat nilai outputnya, vertexnya 0 sampai 8, dan distance from source 0, 4, 12, 19, 21, 11, 9, 8, 14. Mungkin hanya segitu untuk implementasi algoritma single source shortest path-nya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dijkstra. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari materi algoritma sebelumnya, yaitu yang sekarang implementasi algoritma dijkstra. Di sini saya menggunakan package mhdr Maulana. Selanjutnya import java.io, import java.lang, import java.atil untuk memanggil, dan saya memberi nama kelasnya dijkstra. Masukkan private static final integer no underscore parent sama dengan negatif 1. Untuk fungsi algoritma dijkstra, private static void dijkstra integer adjacency matrix integer start vertex. Integer jumlah underscore vertex sama dengan adjacency matrix 0.length. Selanjutnya menyimpan jarak terpendek, yaitu dengan integer shortest distance sama dengan new integer jumlah underscore vertex. Jika vertexnya benar, maka termasuk jalur terpendek atau udah diproses. Menggunakan boolean added sama dengan new boolean jumlah underscore vertex. Kita menginisialisasinya menggunakan perulangan, yaitu for integer vertex index sama dengan 0, vertex index kecil jumlah underscore vertex, vertex index plus plus. Kemudian kita tuliskan shortest distance vertex index sama dengan integer dot match underscore value. Kita add vertex index sama dengan false. Karena sini boolean, maka ada true atau false-nya. Selanjutnya, kita cari jarak source di dirinya sendiri menggunakan shortest distance start vertex sama dengan 0. Dan menyimpan jalur terpendek integer jalur sama dengan new integer jumlah underscore vertex. Jalur start vertex sama dengan no parent. Mencari jalur terpendek untuk setiap vertex for integer i sama dengan 1, i kecil dari jumlah underscore vertex, i plus plus. Integer nearest vertex sama dengan negatif 1, integer shortest distance sama dengan integer dot match underscore value, for integer vertex index sama dengan 0, vertex index kecil dari jumlah underscore vertex, titik koma vertex index plus plus. If
add vertex index dan shortest distance vertex index kecil dari shortest distance. Nearest vertex sama dengan vertex index, titik koma, shortest distance underscore sama dengan shortest distance vertex index, titik koma. Add lagi nearest vertex sama dengan true. Lakukan perulangan dengan for integer vertex index sama dengan 0. Vertex index kecil dari jumlah underscore vertex, titik koma, vertex index plus plus. Integer at distance sama dengan adjacency matrix nearest vertex, vertex index, titik koma. If at distance besar sama dengan 0 dan shortest distance plus adj distance kecil shortest distance vertex index. Jalur vertex index sama dengan nearest vertex. Shortest distance vertex index sama dengan shortest distance plus edge distance. Kita print solusi shortest vertex. Short distance, jalur. Print jarak dan membuat jalur, yaitu private static void. Print solusi integer star vertex. Integer jarak, integer jalur, integer jumlah underscore vertex sama dengan jarak dot length. Kita cetak system.out.print dalam kurung vertex jarak jalur. Lakukan perulangan for integer vertex index sama dengan 0. Vertex index kecil dari jumlah store vertex, vertex index plus plus. If vertex index tanda seru sama dengan start vertex. Cetak lagi system.out.print dalam kurung start vertex, system.out.print dalam kurung vertex index plus system.out.print jarak dalam tutup kurung vertex index, print jalur vertex index, jalur. Kita ngeprint jalur dengan private static void print jalur integer current vertex, integer jalur. If current vertex sama dengan no underscore parent, return print jalur current vertex, jalur, system.out.print current vertex plus public. Selanjutnya public static void string args integer adjacency matrix. Masukkan datanya. Di sini kita tuliskan di extra buka kurung adjacency matrix, 6. Kurung titik koma. Di sini kita coba run file. Bagaimana outputnya? Di sini sudah didapatkan vertex, jarak, dan jalurnya. Mungkin sekian presentasi implementasi algoritma dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan dipelajari dengan baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.